Halo, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel YouTube aku, Syahid Sahira. Nah, kali ini kita udah masuk di episode 3 atau episode terakhir dari Rules of Game. Nah, sedih sih sebenarnya, tapi mau gimana, harus dijalanin juga kan. Oke, nah di sini masuk ke tahap terakhir, yaitu adalah Scrum Event. Di Scrum Event ini ada 5 event yang dijalanin di dalam projectnya si Scrum. Nah, seperti biasa aku udah bikin catatan, nanti bisa aku taruh di sini dan taruh di link description-nya ya. Jadi teman-teman bisa terus lihat si catatan ini. Scrum Event itu dia memiliki sebuah time box event. Nah, di mana time box ini mempunyai maksimal duration dalam sebuah projectnya. Nah, terus juga di dalam Scrum Event ini dia ada transparansi. Jadi untuk semua tim atau anggota tim itu bisa melihat dan terlibat dalam sebuah project itu secara transparan gitu, tugas-tugasnya apa saja. Contohnya dia menggunakan software Jira, jadi dia bisa tahu nih lagi backlog apa yang dijalanin saat ini, sprint apa sih yang lagi dijalani kali ini, dan sprint keberapa kayak gitu. Di sini dia bisa dilihat alurnya. Nah, dari backlog dari alur ini bisa dilihat ada PO kan. PO itu menerima inputan dari tim, stakeholder, user, atau misalnya dari customer. Nah, nanti dari PO ini dia bakal nyusun si backlognya. Terus dari backlog ini dia bakal ngelakuin discuss, lalu lanjut ke alur-alur selanjutnya, itu dari Scrum. Terus nanti ada backlog refinement, terus ada sprint review, dan berakhir di sprint retrospektif. Nah, biasanya dalam sprint ini dia membutuhkan waktu 1-4 minggu atau maksimalnya itu 1 bulan dalam pengerjaan sprintnya. Nah, sprint ini tuh sangat penting. Dia itu merupakan kayak jantungnya Scrum. Terus juga dia memiliki time box-nya, itu 1 bulan status itu bakal done, usable, atau potential release produk increment-nya. Jadi produk increment-nya bakal rilis atau enggak. Nah, di sprint ini bisa lanjut ke sprint berikutnya kalau udah diberi kesimpulan di sprint sebelumnya. Jadi dia nggak bakal bisa lanjut ke sprint berikutnya kalau sprint sebelumnya belum selesai dan belum sampai di kesimpulannya. Nah, di dalam sprint ini kan konsepnya tadi tuh ada sprint planning, daily scrum, sprint review, dan sprint retrospektif. Nah, kalau untuk sprint planning sendiri, dia tuh memiliki durasi maksimalnya 8 jam dalam 1 bulan sprint gitu. Jadi kalau misalnya dia cuma menggunakan waktu 3 minggu sprintnya, ya udah, jadi 8 jam itu bisa dibagi dalam 3 minggu sprint itu jika diperlukan. Nah, jadi dia punya 2 step nih. Itu kayak yang pertama, apa sih yang harus kita buat, dan yang kedua, bagaimana cara menyelesaikannya. Itu berada di pertanyaan itu di sprint planning. Lalu nanti ada si daily scrum. Daily scrum itu ibaratnya stand up meeting atau meeting secara rutinnya scrum team ini. Nah, biasanya maksimal durasinya itu hanya 15 menit. Pertanyaannya itu kayak, apa sih yang lagi mau kita kerjakan saat ini? Apa yang harus saya kerjakan besok? Kayak gitu. Itu mengoptimalkan kolaborasi dan performa tim. Jadi di daily scrum ini development team wajib hadir. Terus masuk ke sprint review. Di sprint review ini menerapkan inspection dan adaption, dan fokusnya itu kepada produk. Jadi lebih ke produknya, bagaimana sih produk ini bisa terselesaikan. Jadi SM atau Scrum Master akan ngebuat tim untuk development team, dan kayak misalnya ada masukan-masukan dari stakeholder nantinya juga akan diputuskan di sini juga. Maksimal itu 4 jam dalam 1 bulan dikerjakan. Jadi yang dilakukan dalam meeting ini nanti ada live demo produknya, gimana feedback dari si stakeholder atau user, sama status done. Jika ada revisi minor akan masuk ke dalam daily scrum kembali, dan jika ada revisi major, jadi belum selesai atau undone, itu akan kembali ke produk backlog gitu. Dan terakhir ada sprint retrospektif. Nah, ini maksimal dilakukan itu 3 jam dalam 1 bulan sprint. Nah, ini tuh hampir mirip dengan sprint review gitu. Cuman bedanya kalau di sprint retrospektif ini lebih ke inspecting dan adapting pada si prosesnya ya. Jadi yang dievaluasi itu adalah kinerja timnya. Ini melibatkan hanya SM dan development timnya saja. Inspeksinya ini kayak lebih ke people, relationship, proses, dan tools. Terus juga bagaimana hubungan antar setiap anggota tim, proses yang selama ini dijalani seperti apa, dan toolsnya. Kayak misalnya kemarin database-nya benar nggak sih menggunakan database seperti ini, kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian aja untuk episode 3 kali ini. Kalau ada kritik dan saran boleh dimasukin di kolom komentarnya. Terima kasih udah nontonin dan pantengin dari episode 1 sampai episode 3 ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih, dadah!